Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jadwal PPDB Jatim 2022 untuk jenjang SMA atau SMK negeri di Jawa Timur. Tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip agar tidak terlewat informasinya. Baiklah, pada poin A di sini ada kegiatan umum. Yang pertama yaitu sosialisasi Juknis atau petunjuk teknis PPDB Jatim 2022. Dalam sosialisasi petunjuk teknis ini sudah dilakukan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2022. Poin yang kedua yaitu entry, verifikasi, dan pembetulan nilai rapor. Pada kegiatan ini, adik-adik dapat mulai sekarang menyiapkan nilai rapornya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 agar nanti pada saat verifikasi nilai rapor itu sudah benar. Sedangkan pelaksanaan nilai entry nilai rapor ini nanti dilakukan oleh sekolah, SMP atau sederajat. Yang dientrikan adalah nilai rapor mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Pelaksanaannya pada tanggal 23 sampai 28 Mei 2022 yang dilakukan secara online. Kemudian berikutnya, jika nilai rapor sudah dientrikan oleh sekolah asal, calon pendaftar dapat melakukan verifikasi nilai rapor mulai tanggal 27 sampai 30 Mei 2022 secara online. Pastikan adik-adik benar-benar memverifikasi nilai rapor yang sudah dientrikan sekolah, karena jika belum verifikasi nanti tidak akan dapat melakukan pengambilan PIN. Biasanya pada saat pengambilan PIN akan diarahkan dulu untuk memverifikasi nilai rapor. Pada saat verifikasi nilai rapor, pastikan Anda benar-benar melihat nilainya yang dientrikan dan mencocokkannya dengan rapor yang dimiliki. Apakah sudah benar atau masih ada nilai yang salah? Jika masih ada nilai yang salah, dapat dilakukan pembetulan oleh sekolah asal, yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 31 Mei 2022 yang dilakukan secara online. Jadi pada saat verifikasi nilai rapor masih ada nilai yang salah, silahkan melapor kembali ke pihak sekolah asal untuk melakukan pembetulan nilai rapor. Setelah dibetulkan, jangan lupa untuk verifikasi ulang. Selanjutnya pada poin B yaitu kegiatan pra pelaksanaan PPDB. Yang pertama adalah pengambilan PIN oleh calon pendaftar. Semua calon pendaftar itu wajib melakukan pengambilan PIN. Jika tidak melakukan pengambilan PIN, maka pastinya tidak dapat melakukan pendaftaran, baik di SMA atau SMK negeri yang ada di Jawa Timur. Jadwal pengambilan PIN itu dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 18 Juni 2022 secara online, sehingga pada saat melakukan pengambilan PIN itu tidak perlu datang ke sekolah. Untuk tutorial pengambilan PIN, insya Allah nanti akan saya buatkan video tutorialnya di berikutnya. Pastinya pada saat pengambilan PIN, adik-adik dapat menyiapkan dulu yaitu kartu keluarga dan lokasi rumah. Biasanya pada saat pengambilan PIN itu meminta kartu keluarga atau surat keterangan domisili, kemudian menentukan titik koordinat rumah. Nah, setelah melakukan pengambilan PIN, berikutnya adik-adik dapat melakukan latihan pendaftaran. Pada hal ini, jalur yang menyediakan untuk latihan pendaftaran itu hanya jalur prestasi nilai akademik dan jalur zonasi. Sedangkan untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi hasil lomba itu tidak ada latihan pendaftaran. Latihan pendaftaran ini dapat dilaksanakan
pada tanggal 13 sampai 18 Juni 2022 dan dilakukan secara online. Berikutnya kegiatan di poin C ini sudah mulai pendaftaran, yaitu pendaftaran tahap 1 pada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan prestasi hasil lomba. Untuk persyaratan masing-masing jalur ini akan dibahas di video yang lain. Apabila adik-adik sudah memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi atau perpindahan tugas orang tua atau prestasi hasil lomba, dapat melakukan pendaftaran pada tahap 1 yaitu pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2022. Pendaftaran dilakukan secara online sehingga tidak perlu datang ke sekolah. Untuk pendaftaran ini pastikan adik-adik menyiapkan berkas-berkasnya sesuai dengan persyaratan pada masing-masing jalur. Pastikan pada pendaftaran tahap 1 ini adik-adik tidak telat, karena jika pendaftaran sudah ditutup maka tidak dapat mendaftar lagi melalui tahap ini, sehingga dapat mendaftar kembali pada tahap-tahap berikutnya. Pada pendaftaran tahap 1 ini hanya bisa memilih satu sekolah untuk SMA atau memilih satu kompetensi keahlian di sekolah untuk SMK. Setelah melakukan pendaftaran, silakan adik-adik menunggu hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh SMA atau SMK tujuan. Untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2022 secara online. Hasil dari verifikasi dan validasi oleh SMA atau SMK nanti akan diumumkan siapa saja yang diterima di sekolah tersebut. Pengumumannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2022 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan secara online. Bagi yang sudah diterima, pastikan segera mencetak bukti penerimaan oleh pendaftar pada tanggal 24 Juni 2022 mulai pukul 8 sampai dengan 23:59 waktu Indonesia Barat secara online. Jika pendaftar belum diterima pada pendaftaran tahap 1 ini, masih bisa melakukan pendaftaran di tahap berikutnya. Selanjutnya pada kegiatan poin D yaitu pendaftaran tahap 2 yaitu jalur prestasi nilai akademik SMA. Tahap ini hanya khusus untuk jenjang SMA. Jadi adik-adik yang akan mendaftar di SMA bisa mendaftar melalui tahap ini. Pada tahap 2 ini tidak ada jalur untuk SMK ya. Yang mau mendaftar ke SMK jangan mendaftar di tahap ini dulu. Silakan Anda menunggu untuk tahap berikutnya yaitu di tahap ketiga. Jadi tahap 2 ini khusus untuk pendaftar ke SMA melalui jalur prestasi nilai akademik. Perlu diketahui bahwa jalur prestasi akademik ini yang digunakan adalah gabungan rata nilai rapor mulai semester 1 sampai semester 5 ditambah dengan nilai akreditasi sekolah SMP atau sederajat. Jadwal pendaftaran itu dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2022 dilaksanakan secara online. Jadi tidak perlu datang ke sekolah. Kemudian pendaftaran tahap 2 ini ditutup pada tanggal 26 Juni 2022 pada jam 23 lebih. Pengumuman pada tahap 2 ini dapat dilihat pada tanggal 20 Juni 2022 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat secara online. Bagi pendaftar yang diterima melalui tahap 2 ini segera mencetak bukti penerimaan pada tanggal 27 Juni 2022 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat secara online. Bagi adik-adik yang ingin mendaftar di SMA melalui tahap 2 ini namun belum diterima, maka dapat
mendaftar kembali di tahap berikutnya. Selanjutnya kegiatan pada poin E yaitu pendaftaran tahap 3 yaitu jalur zonasi SMK. Nah, di sini khusus untuk pendaftar yang akan sekolah di SMK. Jika ingin mendaftar di SMA tidak dapat mendaftar pada tahap ini. Silakan menunggu di tahap berikutnya. Untuk pendaftaran jalur zonasi SMK ini kuotanya hanya sedikit, sekitar 10% dari total semua pagu. Pada jalur zonasi SMK ini yang digunakan adalah jarak terdekat dari rumah ke sekolah. Pendaftaran pada jalur zonasi SMK ini dimulai pada tanggal 28 sampai 29 Juni 2022 dan dilakukan secara online. Selanjutnya penutupan pada pendaftaran jalur zonasi SMK ini pada tanggal 29 Juni 2022 pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat secara online. Pengumuman yang diterima pendaftar melalui jalur zonasi SMK ini akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2022 pada jam 8 waktu Indonesia Barat secara online. Bagi yang diterima, silakan segera mencetak bukti penerimaan pada tanggal 30 Juni 2022 pada pukul 8 sampai dengan 23:59 waktu Indonesia Barat secara online. Bagi peserta PPDB yang belum diterima pada jalur zonasi SMK ini atau pada tahap 3 ini masih dapat mendaftar kembali di tahap berikutnya. Jadi untuk tahap berikutnya jika ingin mendaftar di SMK, Anda dapat mendaftar di tahap kelima karena tahap 4 itu adalah jalur zonasi SMA. Jadi di tahap 4 ini untuk pendaftaran ke SMA melalui jalur zonasi SMA yang dilaksanakan pada tanggal yang pendaftarannya dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2022 dan secara online. Jadi adik-adik yang ingin mendaftar di SMA melalui jalur zonasi SMA ini tidak perlu datang ke sekolah. Kemudian penutupan untuk tahap keempat atau jalur zonasi SMA itu pada tanggal 2 Juli 2022 dan secara online. Kemudian diumumkan pada tanggal 3 Juli 2022 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian jika Anda diterima pada pendaftaran jalur zonasi SMA ini, segera mencetak bukti penerimaan pada tanggal 3 Juli 2022 dan semuanya ini dilaksanakan secara online. Tahap 4 ini merupakan tahap terakhir untuk pendaftaran di SMA. Sehingga jika adik-adik mau sekolah di SMA negeri tetapi belum diterima atau belum mendaftar, maka sudah tidak bisa mendaftar lagi karena pendaftaran untuk ke SMA ditutup di tahap keempat ini. Namun masih ada tahap kelima, ini untuk sekolah di SMK. Pada tahap 5 ini merupakan jalur prestasi nilai akademik SMK. Pada tahap 5 ini seleksi berdasarkan gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan nilai akreditasi sekolah. Ini merupakan pendaftaran terakhir pada pendaftar ke SMK. Pendaftarannya dilakukan pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2022 secara online. Kemudian penutupannya pada tanggal 5 Juli 2022 pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat dan secara online. Pengumuman diterimanya pendaftar pada jalur prestasi nilai akademik SMK itu pada tanggal 6 Juli 2022
pada pukul 8 waktu Indonesia Barat secara online. Bagi pendaftar yang diterima pada jalur prestasi nilai akademik SMK, segera mencetak bukti penerimaan mulai pada tanggal 6 Juli 2022 pada pukul 8 sampai 23:59 secara online. Perlu diketahui bahwa pada tahap 2 ini untuk SMA Anda dapat memilih 3 sekolah. Kemudian untuk tahap 3 pada jalur zonasi SMK dan tahap 5 pada jalur prestasi nilai akademik SMK, itu Anda dapat memilih 3 kompetensi keahlian pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Dan yang terakhir adalah daftar ulang di sekolah tujuan. Semuanya calon peserta didik baru yang sudah diterima itu wajib melakukan daftar ulang. Jadwal daftar ulang untuk SMA ataupun SMK baik melalui tahap 1, 2, 3, 4, dan 5 itu semuanya sama, yaitu pada tanggal 7 sampai 8 Juli 2022 pada pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat atau pada saat jam kerja di sekolah tujuan. Atau pendaftaran ulang ini dilakukan secara offline dengan membawa berkas-berkas yang diminta oleh sekolah. Demikian informasi jadwal pendaftaran PPDB Jatim 2022. Jangan lupa untuk mengingat dan mencatat jadwal PPDB Jatim 2022 agar Anda tidak ketinggalan jadwal pendaftaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video-video berikutnya tentang informasi PPDB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.